Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulkarnain dengan NPM 720720209. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membacakan satu cerpen yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kelas Bahasa Indonesia kelas lanjut. Kejadian yang tak terduga. Pagi yang cemerlang, sepertinya cuaca pada hari itu sangat bagus dan mendukung untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan positif. Tepat pada waktu itu, umur saya masih 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 3 atau lebih sering disebut kelas 9. Sebelum itu, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulkarnain, biasa dipanggil Nadia. Umur saya sekarang genap 20 tahun. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, dan saudara saya adalah laki-laki. Kejadian pahit yang saya alami pada umur 15 tahun itu saat saya menyukai salah satu seorang laki-laki teman sekelas. Entah dari mana saya bisa menyukai dia, atau mungkin dia baik, ya, dan juga sering bertemu di kelas. Mungkin itu salah satu alasan saya menyukai dia. Lambat laun saya mengenalnya, bahkan sudah menyukainya. Saya memiliki satu teman, sebut saja namanya Putri. Saya dengan Putri sangat dekat, bahkan bisa dibilang sahabat. Semua suka duka saya selalu ceritakan kepada Putri, karena saya sangat mempercayai dia bahwa dia adalah sahabat saya, sekaligus menjadi pendengar yang baik saat saya bercerita. Singkat cerita, selama 5 bulan berjalan, saya masih tetap menyukai teman sekelas saya, yang laki-laki. Sebut saja namanya Bima. Nah, seiring berjalannya waktu, saya dengan Bima sering sekali kumpul, dalam artian saya dengan Bima bergabung di dalam satu organisasi yang sama. Dari situlah kami mulai dekat dan bahkan sering bertukar pikiran dan cerita juga. Namun lama-lama si Bima ini mulai menanyakan tentang teman saya yang bernama Putri tadi. Selalu menanyakan keberadaannya dan keadaannya di kelas karena Putri sekelas sama saya. Begini percakapannya. Nat, Putri di kelas kamu kira-kira sekarang lagi apa ya? Kata Bima. Lalu saya menjawab, mungkin lagi makan. Kan sekarang juga masih jam istirahat. Nah, kebetulan saya dengan Bima ada acara kumpul organisasi di musola sekolah. Bima ini bukan hanya sekali 2 kali yang selalu menanyakan kabar Putri, dan saya pun mulai curiga. Apa Bima suka ya dengan Putri, teman saya? Nah, setelah itu lama-kelamaan Bima ini menanyakan nomor telepon Putri kepada saya. Ya, namanya saya berpikir positif, maka langsunglah saya beri nomor Putri, karena saya mikirnya mungkin si Bima ini ada perlu dengan Putri dan penting. Makanya langsung meminta nomor pribadi Putri kepada saya, dikarenakan saya sangat akrab dan dekat dengan Putri. Nah, sejak hari itu, Bima sudah tidak menanyakan kabar tentang Putri. Siang hari, tepatnya pada jam istirahat kedua setelah sholat zuhur, Putri bercerita padaku kalau dia dikirimi pesan oleh Bima. Dan notabene-nya, Putri tahu kalau saya suka dengan Bima sejak lama. Singkat cerita, Putri bilang bahwa Bima sangat antusias, selalu mengirimkan pesan kepada Putri. Namun Putri enggan membalasnya, karena Putri tahu bahwa saya menyukai Bima. Putri selalu jujur dan terbuka kepada saya. Bahkan saya diperlihatkan isi pesan yang dikirim Bima untuk Putri. Ini saatnya kejadian yang membuat saya sakit hati. Saya tidak tahu anak di kelas mendapat info atau kabar dari mana bahwa saya menyukai Bima. Saat saya maju ke depan untuk presentasi materi IPA, saya sangat ingat betul pada jam sekitar 11 siang, itu ada beberapa anak kelas yang menyoraki Bima seperti ini. Itu Bim, si Nadia suka tuh sama lo.
Nah, langsung Bima jawab dengan pernyataan yang sangat-sangat membuat saya sakit hati, seperti ini. Ih, jijik banget kalau emang benar dia suka sama gue. Udah badannya gendut, mukanya hitam, kulitnya hitam, najis banget deh. Ucap yang keluar langsung dari mulut Bima. Sejak saat itu, saya tidak pernah ada lagi rasa suka saya kepada Bima karena saya sudah terlanjur sakit hati dan bahkan ilfil atau hilang feeling, atau lebih disebut hilang rasa suka dan empati saya terhadap Bima. Lalu di situ Putrila yang menenangkan saya dan selalu mensupport saya dalam keadaan terburuk dan bahagia. Sekian cerpen yang saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Hanya ada beberapa tokoh yang saya samarkan di dalam cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.